Hello everyone. We meet again in English lesson today. Today's lesson still any connection with the previous lesson 2 weeks ago. We still talk about poem. So the topics today is poem. Poem is literary works atau karya sastra. Literary works in English is quite a lot and have their respective type, as it is known in English as poem, poetry, and prose. However, do all the English literary works have karya sastra dalam bahasa Inggris cukup banyak dan memiliki jenisnya. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun mengenal seperti puisi, sajak, dan prosa. Namun apakah semua karya sastra bahasa Inggris ini memiliki bentuk dan syarat yang sama seperti dalam karya sastra Indonesia? Mari kita mulai membahas satu persatu. Kita mulai dari poem atau sajak. Yang pertama, poem. Poem atau sajak hampir sama dengan poetry, hanya saja bentuk penyajiannya dalam baris-baris yang teratur dan terikat. Sajak mementingkan keselarasan bunyi bahasa dan kesepadanan bunyi. Perbedaan poem dan poetry hanya ada pada bentuknya. Yang kedua, poetry atau puisi adalah bentuk seni tertulis yang mengandung bahasa dengan estetika yang berkualitas dan memiliki arti mendalam. Poetry bisa jadi merupakan curahan hati seseorang dan dituliskan dalam kata-kata yang indah dan bermakna. Poetry dapat berisi satu kata atau suku kata yang terus diulang-ulang. Yang ketiga adalah prose. Prose atau prosa merupakan bentuk seni tertulis yang mengandung variasi ritme lebih besar. Jenis tulisan prose biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Prose dapat digunakan untuk surat kabar, novel, majalah, surat, ensiklopedia, surat serta berbagai jenis media yang lainnya. Poem. Menurut Macmillan Dictionary, definisi poem adalah poem is a piece of writing using beautiful or unusual language arranged in fixed lines that have a particular beat and often rhyme, based on Macmillan Dictionary. Jadi, sajak adalah sebuah tulisan yang menggunakan bahasa yang indah dan unik yang tersusun dalam baris-baris yang memiliki ketukan dan rima. Itulah yang dimaksud dengan poem atau definisi poem. Poem atau sajak mementingkan keselarasan bunyi bahasa dan kesepadanan bunyi. Contohnya, I have a pen. My pen is blue. I have my friend. My friend is
you. Kalau dilihat bunyi dari masing-masing baris ini hampir mirip. Pen mirip dengan friend. Blue mirip dengan you. Nah, inilah contoh dari sebuah sajak. Jadi poem atau sajak merupakan karya sastra bahasa Inggris berbentuk tulisan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Biasanya poem juga memiliki rima yang mirip atau sama dengan satu dan yang lainnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah orang suka menganggap bahwa poem adalah puisi. Dari segi bentuk memang mirip, tetapi ternyata puisi dan sajak jelas berbeda. Poem ditulis saling terpaut setiap katanya dan bentuk penyajian pun teratur dan terikat. Sedangkan puisi biasanya ditulis dengan bahasa kiasan dan memiliki estetika dalam penyampaiannya. Berikutnya, ciri-ciri dari poem. Yang pertama, poem ditulis dengan bahasa atau kata yang lebih ringkas, lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan puisi atau puisi. Walaupun ditulis dengan lebih ringkas, kedalaman makna yang ingin disampaikan tentunya tidak hilang atau berkurang. Ciri yang kedua adalah poem memiliki ciri khas dengan bahasa yang lugas dan tegas. Kelugasan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dari sajak. Lugasnya bahasa yang digunakan dalam sajak bisa merupakan pemikiran seseorang. Macam-macam poem, macam-macam sajak. Yang pertama, sajak berbentuk ballad atau balada. Yang kedua, sajak berbentuk elegi. Yang ketiga, sajak berbentuk bebas atau free verse. Yang keempat, sajak berbentuk imagery atau imajinasi. Sajak yang berbentuk ballad biasanya ditulis yang berhubungan dengan hal percintaan. Ballad memiliki kalimat yang mirip dengan lirik lagu yang bisa dinyanyikan. Ballad berisi cerita personal dan biasanya memiliki pengulangan kata yang sering. Elegi adalah dalam menulis sebuah sajak, semua emosi bisa bercampur menjadi satu. Namun khusus pada elegi, sajak yang ditulis merupakan sajak yang sedih atau bergabung. Elegi biasanya dibawakan pada pemakaman dan biasanya tak dibacakan, tapi bisa jadi berbentuk sebuah lirik lagu yang dinyanyikan. Berikutnya adalah free verse. Walaupun sajak biasanya ditulis dengan menggunakan sajak atau ritme yang sama, free verse merupakan sajak yang bebas dari aturan tersebut. Biasanya free verse sulit dibedakan dengan puisi karena memiliki bentuk yang sama. Berikutnya adalah imagery. Ini merupakan sebuah sajak yang terbaca hanya seperti potongan kata, bukan sebuah kalimat.
bisa jadi dalam satu baris hanya terdiri dari satu kata saja yang belum tentu terkait dengan kalimat atau kata sebelumnya. Inilah macam-macam sajak. Nah, berikut ini adalah contoh ballad, sajak yang berbentuk ballad. Saya akan bacakan. As you came from the Holy Land of Walsingham, meet you not with my true love. By the way, as you came, how shall I know your true love, that have met many one? As I went to the Holy Land, that have come, that have gone. Ini adalah contoh sajak berbentuk ballad. Dan berikutnya adalah elegy. Ini adalah sebuah sajak berbentuk elegy. Strong Son of God, immortal love, whom we that we not seen thee face, by faith and faith alone embrace, believing where we cannot prove. Thine are those orbs of light and shade, thou modest life in man and truth. Thou modest death, and lo they put. Elegy. Strong Son of God, immortal love, whom we that have not seen thy face, by faith and faith alone embrace, believing where we cannot prove. Thine are those orbs of light and shade, thou modest life in man and truth, thou modest death, and lo thy fruit is on the school which thou hast met. Nah, berikut ini adalah contoh sajak yang berbentuk reverse. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a basin with a rice on a table. Let us go through certain hot, deserted streets. The neighboring regrets of sleepless night in one-night cheap hotels, and showdown restaurants with oyster sales, streets that follow like radius argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask. What is it? Let us go and make our visit. Yang terakhir adalah imagery. Ini contoh saja berbentuk imagery. So much depends on that will burn. Less with rain water beside the white chicken. Nah, that is task for you.